bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi tentang Pancasila. Bombastic side-eye, criminal offensive Landasan Pancasila. Pancasila adalah filsafat negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kita sebagai warga Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan Pancasila terdapat 4 landasan. Yang pertama, landasan historis, nilai yang tumbuh dari perjuangan Indonesia. Yang kedua, landasan kultural, itu nilai dari norma, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga itu landasan yuridis, nilai yang terdapat dalam perundang-undangan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi dari teman saya, yaitu landasan pendidikan yang keempat. Landasan pendidikan yang keempat adalah landasan filosofis. Pancasila adalah dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang wajib diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Secara filosofis, bangsa Indonesia sejak awal sudah berketuhanan dan berkemanusiaan karena manusia adalah makhluk hidup. Rakyat menjadi sumber kekuatan negara sehingga demokrasi harus berlandaskan Pancasila. Semua bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya ada tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan membentuk manusia Indonesia yang beriman, bermoral, mandiri, bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. Nilai-nilainya menuntun perilaku berketuhanan, berkemanusiaan, berkeadilan, dan menjunjung kepentingan bersama. Ada juga tujuan di perguruan tinggi meliputi memperkuat bangsa, memperkuat Pancasila sebagai dasar dan pendidikan bangsa, mengembangkan karakter Pancasialis, menanam pemahaman nilai-nilai Pancasila, melatih berpikir dan bertindak berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang 1945, membentuk sikap mental berketuhanan, berkeadilan, cinta tanah air, dan demokratis. Sekian penjelasan dari saya. Pancasila secara ilmiah. Pancasila sebagai suatu kajian ilmiah harus memenuhi syarat ilmiah yang seperti yang telah dikemukakan oleh Insinyur Puejo Wijanto dalam bukunya yang berjudul Tahu dan Pengetahuan, yang mencantumkan syarat-syarat ilmiah. Adapun syarat-syaratnya adalah 1. Berobjek, 2. Bermetode, 3. Bersistem, 4. Beruniversal. 1. Berobjek. Pengetahuan objek materi Pancasila adalah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila yang bersifat empiris maupun non-empiris. Yang bersifat objek empiris merupakan lembaran sejarah, bukti-bukti sejarah, benda-benda sejarah dan budaya, naskah-naskah kenegaraan, dan lainnya. Objek non-empiris merupakan meliputi nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral, nilai-nilai religius, yang tercermin kepribadiannya, bersifat karakter, dan pola-pola budaya. Yang kedua, bermetode. Bermetode dalam pembahasan Pancasila merupakan cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Salah satu metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode analitiko-sistematik, yaitu merupakan suatu perpaduan metode analis dan metode sintesa. Pancasila banyak berkaitan dengan hasil-hasil budaya dan objek sejarah.
Maka dari itu sering digunakan metode hermeneutika, yaitu merupakan suatu metode untuk menemukan makna di balik suatu objek. Demikian juga dengan metode koherensi historis, serta metode pemahaman penafsiran dan interpretasi, dan metode tersebut senantiasa didasarkan atas hukum logika dalam suatu penarikan kesimpulan. Yang ketiga adalah bersistem. Bagian-bagian dari pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu kesatuan antara bagian-bagian yang berhubungan, baik hubungan intelerasi saling berhubungan maupun interdependensi saling ketergantungan. Pancasila secara ilmiah harus merupakan kesatuan dan keutuhan majemuk tunggal, yaitu kelima sila baik rumusan inti dan isi dari sila-sila Pancasila merupakan kesatuan dan kebulatan. Yang terakhir adalah bersifat universal. Kebenaran dari suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, yang berarti kebenaran tidak terbatas oleh waktu, keadaan, situasi, kondisi, maupun jumlah. D. Beberapa pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa dan juga merupakan dasar negara. Pancasila adalah landasan utama yang tak tertandingi bagi warga Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila, yang berarti prinsip atau asas. Jika digabungkan, kata Pancasila memiliki arti sebagai 5 dasar negara Indonesia. Kemudian ada pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Pancasila adalah filsafat hidup bangsa dan panduan etika bernegara. Yang kedua ada Muhammad Yamin. Pancasila terdiri dari 5 asas dasar negara yang mencerminkan kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang ketiga adalah Ali Sostromijojo. Pancasila adalah sumber hukum tertinggi dan sistem pemerintahan. Yang keempat ada Notonegoro. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup dan perekat pemersatuan bangsa. Yang kelima ada Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Pancasila merupakan hasil perpaduan nilai budaya dan perjuangan bangsa. Yang keenam adalah Ruslan Abdul Ghani. Pancasila adalah ideologi bersama untuk kemakmuran rakyat. Yang ketujuh ada Nurkolis Majid. Pancasila menjadi landasan demokrasi dan politik Indonesia. Terakhir ada kesimpulan. Landasan pendidikan Pancasila mencakup landasan historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Semua landasan ini menegaskan pentingnya pendidikan Pancasila untuk menjaga karakter dan jati diri bangsa di tengah pengaruhnya budaya asing. Tujuan utama pendidikan Pancasila adalah membentuk kepribadian Indonesia yang beriman, berkarakter, dan bertanggung jawab terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, pedoman dalam bertingkah laku, serta alat pemersatu bangsa agar tetap utuh, adil, dan sejahtera. Sekian.